Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku sekalian, eh, Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di pagi hari ini pelajaran Al-Quran Hadis dengan dengan bahasan makna dan kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan membahas tentang makna dan kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Tapi sebelum itu, Bapak akan membacakan ayatnya dulu ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kalian silahkan buka Al-Quran. Al-Quran cari surat Al-Hujurat surat nomor 49 ayatnya ayat 13. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Itu tadi bacaan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Baik, itu ya. Nah, dalam arti ini tersimpan makna atau kandungan yang perlu kita cermati dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Tentang apa? Tentang toleransi. Tentang apa? Tentang tasamuh, tentang saling menghargai, tentang saling mengerti, tentang saling meringankan beban orang lain. Ya. Nah, setidaknya ada 4 poin yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tadi yang sudah Bapak bacakan Arab dan artinya. Yang pertama itu adalah setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, baik itu orang tua, anak muda, orang Indonesia, orang China, dan orang mana? Saudi Arabia, orang Mesir, orang Eropa, dan lain sebagainya. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah tidak membeda-bedakan manusia. Allah adalah zat yang maha adil, yang maha penyayang. Setiap manusia yang diciptakan di bumi adalah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang ada di bumi diperlakukan adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Allah, sudah pasti. Allah maha adil, maha penyayang. Karena itu Allah manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Hawa dan Adam. Ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Misalkan kita adalah seorang laki-laki, kita menganggap remeh bahwa perempuan itu lemah, bahwa perempuan itu tidak berdaya, bahwa perempuan itu dibanding laki-laki tidak kalah jauh. Jangan salah, kalian jangan sombong sebagai laki-laki. Karena laki-laki juga diciptakan dari perempuan, dari Adam dan Hawa. Begitu juga yang perempuan, jangan juga menganggap remeh laki-laki. Karena bagaimanapun, secantik apapun kalian adalah perantara
dari laki-laki juga. Kalau tidak ada laki-laki, tidak ada kalian. Maka dari itu Allah ingin menekankan bahwa laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Hanya saja peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Laki-laki sebagai imam, mencari nafkah, melindungi wanita. Wanita apa? Wanita melahirkan, wanita mengurus rumah tangga, wanita menjaga anak, dan lain sebagainya. Punya porsi masing-masing. Ya. Jadi tidak ada yang lebih spesial antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang ketiga, Allah menciptakan manusia menjadi bangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk bermusuhan. Jadi kita suku apa namanya? Kita suku Jawa, suku Sunda, atau ras Mongoloid. Mongoloid itu orang-orang seperti orang Malaysia, Indonesia. Lalu ras mana lagi? Kaukasoid. Kaukasoid itu orang Eropa yang hidungnya mancung-mancung. Lalu orang Negroid juga yang hitam-hitam, keriting-keriting itu. Ya. Itu tidak boleh saling mencela atau mencaci gitu ya. Walaupun fisik kita berbeda, kita tidak boleh saling mencaci. Jangan mentang-mentang kita kulit sawo matang gitu ya, terus mengejek orang yang matanya sipit, atau mengejek orang yang rambutnya keriting, kulitnya hitam gitu ya. Karena Allah tidak melihat itunya ya. Kita diciptakan berbeda-beda, diperintahkan Allah untuk saling mengenal ya. Saling mengenal itu apa? Ya bersahabat. Saling mengenal apa? Saling membantu, saling memberikan keringanan bagi saudara ya. Jadi berbeda kulit, berbeda ras itu tidak masalah. Kita harus tetap bersatu, kita harus tetap saling menolong, saling membantu. Nah, yang keempat apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oke, sampai di sini kita paham bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan berbagai suku, berbagai ras. Itu bukan untuk kita bermusuhan, ya. Tapi untuk Untuk kita mengenal, ya. Untuk kita mengenal, saling membantu, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling mancung, bukan yang paling putih, bukan yang paling pintar, bukan yang paling cantik, tapi yang paling bertakwa. Allah melihat itunya. Jadi kalian gak usah sibuk-sibuk ya, sibuk-sibuk berdandan gitu ya, sibuk-sibuk jadi orang tampan atau itu, jangan terlalu dipikirkan hal itu gitu ya. Karena Allah melihat ketakwaan kalian. Seharusnya yang kalian pikirkan adalah bagaimana caranya supaya kita terus meningkat ketakwaannya. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah ya, dan jangan sekali-kali kalian mati. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Baik, itu tadi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Semoga bisa diserap oleh kalian semua. Terima kasih. Silahkan tulis nama lengkap, kelas di kolom komentar. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta